Halo, apa kabar? Kembali lagi berjumpa dengan Kak Maya dengan pembahasan materi kita hari ini yaitu cerita sejarah. Sebelum kita mulai materi kita, jangan lupa like, subscribe, and comment. Dan juga jika channel ini atau materi ini berguna untuk kamu, jangan lupa untuk dibagi ya. Terima kasih. Oke, untuk materi kita hari ini yaitu menikmati cerita sejarah. Menikmati cerita sejarah merupakan materi dari kelas 12 SMK atau SMA. Sebelum kita masuk ke dalam materi menikmati cerita sejarah, sebaiknya kita mengetahui apa sih tujuan kita mempelajari cerita sejarah. Satu, setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu satu, mendata informasi penting dalam teks cerita sejarah. Yang kedua, menentukan hal-hal menarik dalam novel sejarah. Yang ketiga, mengidentifikasi struktur novel sejarah dan membandingkan novel sejarah dengan teks sejarah. Oke, setelah kita mengetahui apa tujuan kita mempelajari cerita sejarah atau novel sejarah, sebaiknya kita akan memahami apa itu pengertian dari cerita sejarah. Pengertian dari cerita sejarah yaitu cerita yang di dalamnya terdapat penjelasan dan cerita mengenai fakta kejadian masa lalu dan yang latar belakang terjadinya memiliki nilai kesejarahan, dikembangkan berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan. Jadi, cerita sejarah itu merupakan pengungkapan kejadian masa lalu tentang tentang sejarah pahlawan, sejarah Indonesia, sejarah terjadinya suatu bencana atau fenomena yang dikemukakan kembali dengan bukti-bukti. Jadi bersifat fakta, tidak dapat secara opini, tidak bisa secara pendapat saja atau khayalan. Sedangkan pengertian novel sejarah yaitu novel yang dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan, bisa bersifat deskriptif atau narasi yang disajikan dengan daya khayal pengetahuan yang luas dari pengarang. Jadi, novel sejarah dapat dikategorikan sebagai novel ulang atau rekon. Rekon itu artinya pengulangan ya. Novel sejarah dapat dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan jenisnya, yaitu satu, ada rekon pribadi, yang kedua ada rekon faktual atau informasional, yang ketiga ada rekon imajinatif. Rekon pribadi adalah novel ulang yang memuat kejadian tentang melibatkan penulis secara langsung. Maksudnya, rekon pribadi ini membuat kembali atau mengungkapkan kembali sebuah kejadian dengan menuliskan pendapat dari si penulis tersebut, dituangkan kembali menggunakan bahasa si penulis. Yang kedua ada rekon faktual atau informasional, yang artinya adalah novel ulang yang memuat kejadian faktual seperti eksperimen ilmiah dan laporan polisi. Yang dimaksud yaitu dalam novel tersebut menceritakan tentang kejadian yang benar-benar faktual, fakta, atau adanya sebuah bukti yang jelas atau sebuah eksperimen ilmiah tentang pengungkapan sesuatu atau laporan polisi dari kejadian yang terjadi. Yang ketiga adalah rekon imajinatif. Rekon imajinatif adalah novel ulang yang membuat novel imajinatif dengan lebih rinci. Jadi, novel sejarah itu merupakan termasuk ke dalam rekon imajinatif. Karena novel tersebut didasarkan atas fakta-fakta sejarah yang kemudian dikisahkan kembali dengan sudut pandang yang lain dan tidak muncul dalam fakta sejarah. Misalnya, kegemaran, emosi, keluarga. Setelah kita memahami atau mengetahui pengertian dari teks sejarah dan novel sejarah, kita mendapatkan perbedaan dari keduanya, yaitu
tokoh pada novel sejarah tidak nyata, sedangkan tokoh pada teks cerita sejarah nyata. Yang kedua, kejadian pada novel sejarah tidak sepenuhnya nyata atau dapat berupa imajinasi si penulis. Sedangkan kejadian pada teks cerita sejarah sepenuhnya nyata dan benar-benar terjadi. Jadi nampak di sini perbandingannya ya. Novel sejarah itu novel yang diangkat kembali oleh si penulis dengan menggunakan khayalannya. Dia merasakan apa yang terjadi pada sejarah cerita masa lalu sebelumnya. Sedangkan cerita sejarah merupakan cerita yang benar-benar terjadi yang harus memiliki bukti. Baiklah, setelah kita mengetahui apa perbedaan antara cerita sejarah dan novel sejarah, saya akan menjelaskan bagaimana ciri-ciri cerita sejarah. 1. Disajikan secara kronologis atau urutan peristiwa atau urutan kejadian. Dalam cerita sejarah memiliki ciri-ciri. Memiliki ciri-ciri yaitu memiliki urutan peristiwa atau urutan waktu, seperti membahas dari awal kejadian, konflik, dan akhir kejadian. Dia menceritakan bagaimana permulaan awal kejadian hingga akhir kejadian. Ada kronologisnya. Dan kemudian ada yang kedua, bentuk teks cerita ulang. Jadi dalam ciri-ciri cerita sejarah merupakan cerita yang diangkat kembali atau diulang kembali pada sebuah tulisan dengan menggunakan bahasa dari si penulis. Bahasa penulis ini memahami bagaimana si pembaca dapat menerima teks cerita sejarah tersebut. Yang ketiga adalah struktur teksnya, yaitu orientasi. Orientasi merupakan pengenalan awal paragraf, yaitu tentang bagaimana sih kejadian tersebut terjadi, di mana kejadian tersebut terjadi. Yang kedua ada urutan peristiwa. Urutan peristiwa tersebut awal mula kejadian hingga akhir kejadian. Yang ketiga ada reorientasi. Reorientasi ini yaitu kesimpulan. Dalam reorientasi ini penulis menuangkan kembali apa pendapat dari cerita tersebut. Penulis juga memberikan masukan kepada pembaca hal-hal apa saja yang telah didapatkan si penulis dalam mengkaji kembali cerita sejarah tersebut. Jadi yang keempat ada sering menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal ini yaitu konjungsi yang menggunakan waktu. Waktu itu berguna untuk membandingkan dua cerita atau hal. Yang kelima ada berisikan sebuah fakta yang terjadi. Setelah kita memahami ciri-ciri dari cerita sejarah atau teks sejarah, kita akan memahami tentang struktur novel cerita sejarah. Struktur novel cerita sejarah terdiri dari 3, yaitu reorientasi, urutan kejadian, dan reorientasi. Maaf tadi orientasi ya yang pertama kali. Sama seperti yang saya jelaskan tadi mengenai ciri-ciri dari cerita sejarah. Hampir sama antara cerita sejarah dan novel cerita sejarah. Cuma perbandingan saja, novel tersebut menggunakan bahasa si penulis, sedangkan cerita sejarah itu menggunakan bahasa atau sesuai dengan bukti yang ada. Orientasi merupakan bagian ini berisi tentang pengenalan atau pembukaan dari teks cerita sejarah. Jadi di situ awal mulanya mengenalkan sejarah itu. Sejarah itu tentang apa sih? Di mana terjadi? Kapan terjadi? Sedangkan urutan kejadian yaitu bagian ini berisi tentang rekaman peristiwa sejarah yang disampaikan menurut urutan kejadian atau waktu dari awal kejadian hingga sampai akhir kejadian. Pada urutan ini dijelaskan bagaimana awal mula kejadian tersebut, bagaimana permasalahan tersebut terjadi hingga
konfliknya, dan akhirnya penyelesaiannya. Sedangkan yang ketiga adalah reorientasi. Bagian ini berisi tentang akhir teks tersebut mengenai komentar pribadi dari penulis. Seperti yang saya jelaskan tadi mengenai kesimpulan di dalam reorientasi tersebut merupakan kesimpulan si penulis mengenai pendapat dia setelah dia mengangkat kembali cerita sejarah atau novel sejarah tersebut, sehingga si pembaca dapat mengambil kesimpulan dari cerita sejarah tersebut. Kaidah kebahasan novel sejarah terbagi menjadi 5, yaitu 1. Pronomina atau kata ganti. Kata ganti yang dimaksud di sini adalah kata ganti orang. Kata ganti dibagi menjadi 3, yaitu kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang pertama yaitu saya, yang kata ganti orang kedua adalah kamu, kata orang ganti ketiga adalah mereka. Sedangkan frasa adverbial adalah kelompok kata yang dibentuk dengan keterangan kata sifat. Contohnya, agak kurang, kurang pandai, hampir baik. Yang ketiga adalah verbal material. Verbal material merupakan kata kerja yang menunjukkan perbuatan. Contohnya, menari dan membaca. Yang keempat adalah konjungsi temporal atau kata sambung waktu. Seperti yang saya jelaskan tadi, konjungsi temporal adalah kata sambung atau kata konjungsi yang mengaitkan antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lainnya. Yang kelima ada kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat SPOK. Tahu SPOK kan? Subjek, predikat, objek, dan keterangan yang memiliki konjungsi. Oke, materi terakhir yaitu tentang nilai-nilai dalam novel sejarah. Di dalam setiap buku pastikan tentu ada nilai-nilai yang kita ambil dari cerita tersebut, baik itu dalam buku fiksi atau non-fiksi. Pastikan ada nilai moral, nilai-nilai yang terkandung dalam cerita tersebut. Nilai-nilai yang ada dalam novel sejarah yaitu 1. Nilai moral, yang kedua ada nilai budaya, yang ketiga ada nilai sosial, yang keempat ada nilai ketuhanan atau religi. Nilai moral ini mengartikan dalam sebuah cerita tersebut mengenai moral tentang pelaku dalam cerita tersebut. Yang kedua ada nilai budaya, budaya yang terjadi pada cerita tersebut, bagaimana, apa yang bisa kita ambil dari cerita tersebut. Yang ketiga ada nilai sosial, bagaimana kehidupan dalam cerita tersebut atau novel sejarah tersebut. Yang keempat ada ketuhanan atau religi, bagaimana sih atau apa sih nilai yang bisa kita ambil tentang ibadah dalam cerita tersebut atau menyangkut tentang ketuhanan. Oke, demikianlah materi kita hari ini mengenai cerita sejarah atau novel sejarah. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like and subscribe YouTube saya, dan juga jangan lupa datang atau kunjungi IG saya, yaitu tertera di dalam di YouTube. Terima kasih.